Selamat malam hadirin sekalian, dokter undangan, dan khususnya juga pembicara malam hari ini. Selamat malam Dr. Ari, Dr. Dani, dan good evening to Prof. Min Kim from South Korea. Thank you for making the trip all the way to Indonesia. Dan sebelumnya kami minta maaf karena ya Jakarta yang cukup macet ya. Jadi memang sedikit banyak kendala tadi di jalan, tapi kita akan segera mulai acara dalam pada saat ini. Tanpa berlama-lama, acara malam hari ini akan berpusat sekitar Optos Silverstone ya, salah satu alat terbaru yang baru didistribusikan oleh Optik Tunggal selaku distributor eksklusif Optos, dan semoga acara hari ini bukan hanya sekedar acara yang komersial, tapi dokter-dokter hadirin undangan sekalian ada ilmu yang bisa dibawa juga gitu. Tanpa berpanjang lagi, saya introduce moderator acara untuk hari ini adalah Dr. Ari Jatikusumo. Beliau saat ini praktek di RSCM Kirana dan juga di Klinik Mata Nusantara Kemayoran. Kepada Dr. Ari, silakan dok. Ya, terima kasih Pak Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama terima kasih untuk Optik Tunggal setelah memberikan kesempatan pada saya dan juga kita semua untuk hadir di acara malam ini. Saya ditunjuk sebagai moderator, jadi moga-moga saya bisa melaksanakan tugas. Terima kasih juga kepada Optos juga ya yang sudah bersiasat untuk acara malam ini, dan juga Prof. Min Kim dari Korea, dan juga teman-teman semua. Jadi memang mungkin saya sendiri juga untuk pemakaian Optos ya, kebetulan di dua tempat kerja saya sudah menggunakan Optos semuanya, dan beberapa hal memang sangat ada benefit lah ya, ada hal yang advantage yang kita bisa miliki dengan menggunakan Optos ini. Jadi ini ya mungkin bukan pesan sponsor sih, tapi itu pengalaman klinis yang kita dapat, dan satu yang saya lihat ya ada manfaat untuk pasien-pasien kita karena kita bisa memberikan penjelasan dengan mudah, dan juga untuk terutama untuk pendidikan, rumah sakit pendidikan saya rasa kalau punya alat ini tentu sangat-sangat membantu sekali untuk kegiatan-kegiatan PPDS dan yang lainnya. Baik, mungkin tanpa panjang lebar acara malam ini akan ada 3 pembicara, yaitu yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Pardana Dwi Putra atau Dr. Dani ya. Kemudian saya, dan yang terakhir ada Prof. Min Kim yang akan berbicara mengenai aplikasi klinis dari Optos tersebut. Baik, untuk yang pertama saya persilakan Dr. Dani untuk mempresentasikan pengalamannya dalam hal ini khususnya penggunaan Optos Silverstone ya. Silakan Dr. Dani. Yes. Baik, terima kasih Dr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Pardana Dwi Putra. Saya biasanya dipanggil Dani. Di sini saya bertugas di RSMM Jawa Timur, Surabaya. Jadi tempat kami kebetulan jadi mendapat kehormatan salah satu sebentar. Check connection. Dari belakang itu ya, di sini nggak muncul, ini nggak ada deh. Yuk.
Oke, maaf, ada teknis sedikit. Ya, di sini kita dapat kehormatan dari Optik Tunggal untuk mencoba dengan waktu yang cukup singkat sebenarnya, tapi kita usahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya apa yang kita bisa dapat dari alat Silverstone ini. Dan dengan waktu yang singkat itu saya akan ingin berbagi malam ini bersama semua apa yang sudah kita dapat di sini. Baik, untuk awal mula kita kembali ke basic dulu. Jadi OCT atau Optical Coherent Tomography ini adalah bentuk teknik dari imaging, pencitraan yang non-invasif yang melintang dari retina. Jadi ini teknologi yang menjadi alat utama kita dalam diagnosis dan manajemen di bidang retina ya. Jadi kemampuannya bisa memberikan detail terhadap retina yang secara real time. Jadi dengan wide field OCT sendiri ini sebenarnya apa sih? Jadi optos sudah kita kenal sejak dulu dengan wide field-nya ya. Satu-satunya foto fundus dengan 200 derajat yang bisa dilakukan dengan satu kali foto. Yang sejauh ini pun saya juga belum menemukan saingan yang bisa sampai 200 derajat selain optos. Nah, dalam Silverstone ini ditambahkan modulasi adalah OCT. Terus terang pertama kali saya mendengar alat ini, saya juga bayangannya wah sekali nih. Foto fundus yang wide field digabung dengan OCT. Seberapa luas OCT-nya? Tanyaan di situ jatuh. Harapannya jadi 200 juga sih sebenarnya. Jadi, tapi dengan wide field OCT ini, makula maupun perifer kita bisa melakukan OCT. Jadi integrasi OCT yang digunakan oleh Silverstone ini adalah swab source digabungkan dengan scanning laser ophthalmoscopy SLO-nya. Ya. Jadi satu kali foto makular, perifer kita dapat semua. Ada satu gimmick dari optos yang sering kita suka bercandain sama teman-teman optik tunggal. Selain kita dapat makula, kita dapat perifer, kita dapat bulu mata. Ya, jadi antara wide field OCT dan konvensional ini kita bisa lihat perbandingannya cukup mencolok. Jadi yang 30 sampai 50 derajat dibandingkan dengan yang 200 untuk field of view-nya. Peripheral imaging-nya juga terbatas pada yang konvensional. Scan time-nya single scan ya, satu kali foto. Coverage-nya sentral, kalau wide field sentral dan peripheral. Jadi salah satu keunggulan dari wide field OCT ini adalah mendeteksi patologi retina di daerah perifer ya. Karena itu yang sering terlewat dengan konvensional OCT. Kita bisa dapat makular, periferal, jadi efektif juga karena satu kali foto saja per pasien itu jauh lebih efektif daripada kita harus mendapatkan wide field tapi harus cap montage, jadi harus 2 sampai 5 kali foto biasanya. Itu jauh lebih lama. Belum lagi pengalaman kami dengan wide field montage itu adalah kesulitan dengan pasien-pasien retina kami di mana mereka yang visusnya juga nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau suruh melihat marker yang di dalam mesin itu mereka juga kesulitan. Jadi prosesnya jadi jauh lebih lama. Nah, dengan alat ini kemudahan dan memantau perkembangan akan lebih mudah. Dokumentasi akan lebih baik dan sifatnya konsisten karena sama hasilnya. Jadi kinerja dokternya, kliniknya, rumah sakitnya akan jauh lebih efisien. Di sini visual dari retina menyeluruh, kita bisa gunakan foto untuk edukasi pasien, menjelaskan kondisi retinanya mereka bagaimana.
Karena dari pengalaman pribadi pun menjelaskan gambaran retina secara bahasa awam ke pasien itu sangat sulit. Mereka tidak bisa membayangkan. Jadi lebih enak kalau ada fotonya. Apalagi kalau fotonya menyeluruh. Nah, ini contoh jadi dari visualnya ya. Jadi kalau yang konvensional kita dapat sentral. Ini contohnya adalah macular hole. Ini potongan dari OCT-nya. Gambar yang kita dapat di sini. Macular hole. Kemudian kita dapat retinal hole di sini. OCT biasa tidak sampai. Kalau foto fundus biasa mungkin sampai perifer tapi 2 dimensi. Tetap kita harus cek langsung ke fisik pasiennya. Dengan foto ini kita bisa lihat di sini, terlihat juga. Memang benar-benar full. Jadi ini salah satu keunggulan dari wide field OCT. Nah, kalau untuk clinical application-nya bisa banyak, diabetic retinopathy, RVO, uveitis, AMD yang di sentral, dan retina tumor. Nah, ini kalau di tempat saya retina tumor ini belum pernah ketemu saya. Jadi secara keseluruhan manfaatnya banyak. Jadi cakupan yang luas, deteksi dini, evaluasinya bisa menyeluruh, pemantauan penyakitnya bisa lebih baik, dan komunikasi kita ke pasien jauh lebih baik, pasien jauh lebih mengerti dengan kondisi retina mereka. Ini alat masa depan ya. Semoga masa depan lebih mudah didapatkan. Karena saya yakin saat ini cukup sulit, meskipun ada barangnya. Nah, ini kenapa Optos Silverstone yang jadi pilihan, ini tadi. Yang pertama, dan satu-satunya ultra wide field imaging device dengan OCT integrated. Jadi guided peripheral OCT juga ada, nanti saya kasih contohnya. Jadi untuk pilihan yang sangat layak, kalau biaya ada, ini worth it sekali untuk dimiliki di klinik kita. Ini mempermudah kita terus terang. Nah, sekarang sudah ya, cukup ya, tulisan-tulisan cukup. Nah, kita yang ambil bagian yang menarik sekarang. Nah, di era sekarang, saya yakin semua mengalami di mana every cell sudah menghilang dari peredaran. Ya, tidak jarang kita akan memeriksa retina pasien dengan pupil yang tidak maksimal. Betul ya? Jadi, apalagi era BPJS, pasien menumpuk, belum sempat lebar maksimal, mungkin baru mid-mediasis kita sudah harus periksa. Kalau nggak gitu nggak selesai-selesai kliniknya. Yang kita dapat fotonya cuma segini, funduskopi, lensa 90, foto fundus biasa, dapatnya segini. Kayaknya normal-normal aja ya. Ini foto pasien saya ini, normal-normal aja. Kita foto fundus pakai optos, pupilnya tidak terlalu lebar. Yang saya dapat sebelum ketemu saya, ini hasil foto yang kita dapat. Ada apa ini? Sama ini. Nah. Jadi perifernya tidak kelihatan. Kayaknya normal-normal aja sentralnya. Tapi di sini ternyata terlihat. Ini nggak beres. Di sini ada traction juga. Ini foto zoom ya. Jelas sekali, ini lubang sebesar ini. Dan seperti yang terlihat di sini, dia masih attach. Kita lebarkan maksimal, kita foto, kita laser, pasien pulang happy, dokternya juga happy. Karena tidak perlu nambah antrian operasi lagi. Nah, yang selanjutnya, nah, selain yang diandalkan adalah perifer, untuk OCT sentralnya juga sangat baik ya.
dengan Salesforce, koroid dapat cukup banyak. Ini deposit dari makulanya juga terlihat dengan jelas. Nah, ini foto yang pas bagian depositnya, ini tampak sekali di sini. Ada edemnya juga. Nah, ini bagian yang lebih dekat dengan makula, ini di bawahnya juga tampak. Ya, batasnya kelihatan jelas sekali. Nah, yang selanjutnya, ini juga pasien kita, pupilnya lebar, kita foto kelihatan. Ya, yang menarik di sini adalah ada terlihat detach, belasnya mulai terangkat. Makula kesannya masih baik. Di foto ini pun kelihatannya masih baik. Setelah kita zoom, ya ada rugi-rugi sedikit, tapi ya masih oke lah. Kita lakukan OCT, ternyata sentralnya seperti ini. Kalau kita jalankan ini scan-nya dari atas sampai bawah, detach makulanya sudah cukup luas. Ya, ini mau tidak mau masuk kamar operasi. Ini pasien yang lain. Ya, ini foto fundus. Dari foto fundus yang SLO punya Optos, dari foto fundus dari yang lain pun kita dapatkan ini. Nah, ini biasanya, ini pasien konsulan dari poli mata umum kita. Jadi teman-teman dari umum itu bertanya, ini bagaimana ini? Ini kelainan bukan, perlu dilaser atau tidak, akhirnya dikonsulkan ke kita. Kita lihat secara langsung, meragukan. Nah, ini keunggulan dari OCT wide field. Jadi bisa center dan ada yang di perifer juga. Parafovea juga bisa di sini. Ini ada putih di sini, kita OCT sekalian, kita lihat ada apa di situ. Nah, ini yang di tepi. Ada struktur penebalan sedikit di sini, tapi seluruhnya masih bagus. Ya, yang di perifer. Jadi ternyata meskipun tampaknya meragukan ada penebalan garis di sini, strukturnya bagus ternyata. Jadi kami putuskan, oh ini tidak perlu dilaser nih, aman. Nah, ini foto yang kita dapat. Nah, ini ada yang kenal pasti sama fotonya. Yang kenal yang punya matanya sendiri. Orangnya ngadep sini jadi nggak kelihatan kalau lagi senyum dia. Kita lihat fotonya, kita takut-takutin. Wah, ini harus dilaser nih. Waduh, masih dilaser nih. Iya, kalau gini bisa nggak dilaser. Yaudah, kita ada mesin. Ini kalau di zoom gambarnya, laser nggak nih kayak gini? Ya. Kita OCT bagian atasnya. Ya, di sini kelihatan. Bagian yang atas cukup intak. Kita OCT juga yang bagian bawahnya. Sama. Ada membran sedikit di sini tapi intak. Setelah lihat hasil foto OCT dari Silverstone ini, beliaunya tersenyum karena nggak jadi dilaser. Karena waktu saya cukup singkat, jadi saya tidak bisa membawakan banyak-banyak foto-foto yang menarik. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan pada Dr. Ari dan Prof. Kim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dokter Dani, ya menarik sih kasus-kasusnya ya. Baik,
topik kedua tugas saya untuk membicarakan presentasi saya ya. Ya, terima kasih Dokter Dani. Sebelum saya memulai presentasi, saya juga ini ada pengumuman juga dari Optik Tunggal bahwasanya ada door prize malam ini, ada 3 door prize, jadi mohon jangan pulang dulu. Tepuk tangan untuk Optik Tunggal ya. Jadi dan itu juga nanti ada door prize-nya juga, untuk dapat door prize itu harus menyimak, jadi nanti ada ujiannya. Wah, enggak ada pertanyaan. Baik, ya topik saya mengenai Optos ini ya saya berikan judul Revolutionizing Retina Diagnosis. Jadi memang ini pengalaman yang menurut saya menggunakan Optos Silverstone untuk pertama kali, yang meskipun hanya 2 minggu diberikan oleh Optik Tunggal, tapi kesan saya memang untuk Optos yang tipe Silverstone ini luar biasa. Jadi mungkin saya akan berbagi sedikit mengenai pengalaman selama 2 minggu terakhirnya menggunakan Optos ini di praktek. Baik. Ya, ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali pentingnya kita untuk melakukan pemeriksaan retina secara lengkap ya, dan mungkin yang perlu diingat adalah early detection. Jadi early detection ini kita coba bisa melakukan suatu diagnosis yang sangat awal sekali dari suatu penyakit sedini-dini mungkin, karena seringkali yang kalau kita lihat terutama untuk kasus-kasus retina itu mereka kebanyakan datang terlambat. Karena apa? Karena ya biasanya itu kalau udah terlambat itu sudah ada keluhan baru datang ya. Jadi dan biasanya kalau udah keluhan stadiumnya udah advance gitu. Jadi paling enggak kita kalau bisa mendapatkan gejala itu lebih awal sekali. Ya, ini beberapa hal yang perlu kita ingat saja, bahwasanya kalau untuk periksa retina perlu beberapa alat yang cukup banyak ya. Pupil mesti didilatasi, kameranya ada khusus, ada mesti OCT. Jadi kita perlu banyak alat gitu ya, dan mungkin di klinik juga kalau yang klinik yang komplit ya alatnya banyak sekali, dan itu tentu saja untuk klinik mungkin ya investasinya banyak, dan untuk pasien pun juga mesti harus pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan itu tentu juga sedikit banyak merepotkan. Ya, dan mungkin yang perlu diketahui ya tadi sudah disampaikan Dr. Dani, fundus kamera yang lama itu ya dia angle-nya sempit ya, jadi memang keterbatasan kita untuk dapat memperoleh terutama untuk retina perifer itu ya mau nggak mau kita harus lihat pasiennya dan pupilnya harus didilatasi ya, kita harus melakukan pemeriksaan indirect sampai ke perifer gitu ya, dan tentu saja itu hal itu untuk klinik yang ramai mungkin seperti Dr. Dani itu akan makan waktu dan itu melelahkan ya. Jadi kalau bisa memang ada suatu metode yang singkat, pasien duduk di capture terus kita dapat informasi semuanya begitu ya. Ini contoh kalau pakai kamera fundus biasa ya kita hanya lihat 40 derajat aja ya, hanya papil dan makula saja dan mungkin pinggir-pinggirnya nggak ketahuan. Tapi untuk kasus tertentu ya gampang aja kalau kayak gini ya, ini pasti proliferative diabetic retinopathy ya, kita nggak perlu ragu. Cuman apakah keterlibatan perifernya seperti apa kita juga nggak bisa menjelaskan kepada pasien tentunya juga ya. Ya kadang-kadang kita juga perlu pasien datang lagi untuk pindah ke alat lain untuk melakukan fluorescent angiografi, dan kita harus baca lagi, pasien harus didatangin lagi, dijadwal lagi seperti itu ya. Ya ini saya rasanya untuk mengingatkan kembali. Dan mengenai ultraviolet, saya rasa tadi Dr. Dani juga sudah banyak menjelaskan ya, nomor 1 yang dari Optos ini ya 200 derajat, jadi bisa sampai ke perifer. Kalau operatornya jago mungkin bulu matanya sedikit yang ketangkep. Tapi kalau masih baru-baru
bulu matanya banyak ya. Dan ya teknologinya laser, jadi kalau laser kita tahu beda dengan kamera fundus biasa yang menggunakan flash ya, jadi itu pasti silau dan banyak glare dan lain. Tapi kalau laser karena dia sifatnya monokromatik dan lain itu, jadi kita bisa dapatkan image yang sangat-sangat clear dan resolusinya tinggi ya. Dan juga yang bagus sekali dari Optos ini yang bisa saya share adalah dia untuk viewing sistemnya itu menggunakan web based ya, jadi kita nggak perlu mesti harus install khusus suatu software gitu, jadi cukup web based melalui web dan itu bisa diakses dari berbagai macam dari beberapa tempat gitu, jadi mungkin lebih ekonomis juga, jadi nggak mesti harus install suatu aplikasi khusus gitu ya. Ini seperti mungkin hanya contoh saja, seperti pasien biasanya ya datang ya untuk Optos yang biasa saja, jadi kebetulan ini pakai Optos yang Daytona ya, kita bisa lihat crown vitreous sampai retina ya, seperti kasus seperti asteroidiolisis kita bisa jelaskan langsung untuk pasien di meja praktek kita dengan melalui layar komputer. Ini juga biasanya pasien, apa sih dok yang melayang-layang itu, ini loh. Jadi kita bisa tangkap kita lihat ini floaters ya, condense dari vitreousnya, jadi itu juga suatu hal yang kadang-kadang seringkali pasien datang ke klinik retina hanya untuk khawatir ini apa sih yang melayang-layang seperti itu. Padahal sebenarnya ya suatu hal yang alami ya. Nah, retinal detachment ya, jadi kalau kayak gini kita bisa jelaskan langsung breaknya itu jauh di daerah perifer, jadi kita langsung dengan melakukan pick up capture dari area di mana kita bisa ya kita bisa zoom in, zoom out mana daerah yang memang kita ingin cari gitu ya. Ya seperti ini juga retinal detachment dengan macula on ya, seperti saya bilang ya. Ini generasi sebelum ada Silverstone, jadi ya kita hanya memastikan untuk macula on atau enggaknya, kita mau nggak mau harus pindah ke OCT mesin OCT yang lain gitu ya. Ini kasus juga ya salah satu yang paling sering juga ya, seperti diabetic retinopathy, pasien dengan kekurangan vitreous, dan kita ingin melihat seberapa ekstensif dari diabetic retinopathy-nya, kita bisa juga melakukan FFA, dan FFA itu wet field gitu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini gambaran dari area non perfusionnya, dan kemudian ada neovascular elsewhere-nya juga kita bisa lihat dengan lebih jelas sekali gitu ya. Jadi ini salah satu keuntungan menggunakan Optos kalau pada pemeriksaan retina yang memang nggak melulu hanya di daerah makula saja kelainannya, tapi sampai ke daerah perifer. Ya, dan ini juga late phase-nya kita bisa lihat ya, leakage-nya makin jelas, jadi ini bisa membantu kita lebih memastikan diagnosisnya ini sudah pasti proliferatif, jadi kita bisa lakukan tindakan misalnya laser PRP seperti itu ya. Ini kasus yang lain juga, kita lihat di sini ada ya semacam ada 3 lesi bulat-bulat merah seperti ya, jadi ini suatu angioma dari suatu kelainan von Hippel, suatu kasus von Hippel-Lindau, dan kalau kita lakukan fluoresen kita juga bisa melihat area hiperfluoresenya itu sampai ke daerah perifer. Ini jejas laser yang mungkin ya jejas laser yang sudah pernah saya lakukan ya sebelumnya untuk melihat apakah ada perburukan lagi atau ada pertambahan lesi baru lagi dari angiomanya. Dan memang biasanya kalau selama ini yang kita lihat kalau wide field itu kita hanya bisa melihat suatu struktur jadi kecil-kecil semua, tapi enggak dengan Optos ini, dengan Optos map yang kita bisa di komputer itu kita bisa zoom ya, jadi kita bisa lihat struktur lebih detail lagi mengenai optic nerve-nya bagaimana dan apa tidaknya suatu NVD ya. Kalau cuma kita lihat dari printout yang white gitu ya kita nggak bisa lihat detail dengan jelas, tapi kita harus kembali ke komputer gitu, jadi kita harus zoom gitu, kita bisa zoom in, kita bisa lihat lebih jelas lagi gambaran bagaimana optic nerve-nya. Ya, ini contoh-contohnya. Ya ini sekedar perbandingan saja, jadi ya kita tahu jadi kalau wide field ya keuntungannya bisa sampai ke perifer gitu ya, jadi berbeda sekali dengan yang tradisional fundus kamera ya. Dan bagusnya lagi itu adalah kalau sampai ke perifer biasanya kalau kita lakukan montase dan itu biasanya suka quality dari image-nya tuh ada agak blur gitu ya, jadi nggak clear, tapi dengan Optos ini kita bisa dapatkan gambaran perifer yang cukup baik ya. Ini tadi perbandingan saya rasa sudah tadi disampaikan Dr. Widani. Ya.
Jadi untuk yang Silverstone ini sebetulnya ya apa sih, yaitu sama tadi ultraviolet ditambah dengan integrated optical coherence tomography ya. Jadi kita bisa melihat struktural image dari retina itu lebih baik ya. Kita bisa lakukan cross sectional OCT-nya di mana daerah yang kita mau, ya mau di makula, mau di pinggir, mau di gini, kita bisa arahkan seperti itu. Dan ini juga akan membantu kita mendiagnosis kita lebih baik lagi ya. Jadi baik di makula maupun di daerah posterior pole yang lain. Dan ya secara simultan, jadi nggak perlu harus pindah-pindah tempat, nggak perlu pindah tempat duduk atau pindah ruangan. Jadi cukup di satu meja saja kita bisa foto, baik foto fundus maupun OCT-nya bisa kita dapat ya. Ini kurang lebih hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Silverstone. Wide field integration space swab source OCT, jadi dia menggunakan sinar laser yang panjang gelombang 1000 nanometer sekian, jadi bisa penetrasi sampai ke dalam, sampai ke area koroid ya secara simultan, dan jadi secara holistik juga, jadi kita bisa dapatkan suatu gambaran klinis yang dari suatu pasien yang lengkap. Ini pasien juga datang dikirim dengan, kita bisa lihat di sini premacular hemorrhage ya, cukup luas sekali, ini ada jejak lasernya. Dan kita dengan Silverstone kita bisa dapatkan, memang kita mau tahu di bawah hemorrhage ini retinanya bagaimana sih makulanya. Jadi kalau lihat di sini memang nggak bisa kelihatan jelas ya, tapi kita bisa lihat kalau kita bisa ikuti daerah dari papil sini, permukaan retinanya sampai ke pinggir, terus ini kira-kira ya masih nempel gitu ya dengan RP bawahnya. Ini memang jadi kita bisa paling nggak bisa menjelaskan ke pasien kira-kira sih sepertinya makulanya masih baik, cuma tertutup oleh gumpalan darah atau koagulum ya. Kemudian ya dilakukan tindakan operasi vitrektomi, dan jadi ternyata seperti ini gambarannya. Ternyata memang betul makulanya masih oke, jadi kita bisa lihat tindakan laser, dan juga dari OCT-nya kita bisa pastikan di daerah makula yang kita tadi perhatikan tuh ya makulanya masih baik. Jadi ini pasien cukup senang karena dengan waktu konsultasi mengenai kira-kira prognosiknya bagaimana ya, saya mungkin dengan yakin dan dengan asumsi melihat hasil OCT seperti ini kira-kira ya akan ada perbaikan dari visusnya gitu ya. Jadi jadi kita lebih confidence ya untuk menegakkan diagnosis dan juga memberikan edukasi ke pasien untuk tindakan selanjutnya seperti itu. Nah, ini pasien juga dengan, kita lihat di sini ada jejak laser yang udah lama dengan break yang udah besar sekali gitu ya, dan kita bisa pada scan OCT-nya saya arahkan di daerah makula, kita bisa lihat ya makulanya masih baik gitu ya. Tapi di daerah nasal dari papilnya kita bisa lihat di sini daerah makulanya juga udah mulai terangkat, jadi kita bisa lihat memang ini ada retinal detachment di daerah nasal yang belum mencapai makula gitu ya. Dan ini bisa membantu kita jelaskan ke pasien juga bahwasanya ini ada sesuatu yang urgent karena ada kemungkinan detachment bisa meluas sampai ke makula gitu ya. Dan ini juga kita bisa arahkan kalau tadi di makula, ini scan-nya di daerah retina ya, kita lihat ya memang detachment betul seperti itu ya. Jadi ini suatu keunggulan, suatu diagnostik yang bisa kita dapat dari alat optos ini. Ini pasien dengan ya sama retinal detachment juga ya, makulanya sih kesannya kayak on ya, tapi kalau kita lihat di sini ya ternyata udah off juga ya. Dan ini padahal ablasionya kalau kita lihat kan sepertinya cuma di inferior aja gitu ya, tapi ternyata udah off. Dan pasien ini saya lakukan scleral buckle, ini pasca scleral buckle, jadi kita sudah bisa lihat memang retinanya sudah mulai nempel, tapi cuma kita bisa lihat sih memang masih ada sisa mungkin subretinal fluid yang sedikit yang masih tersisa ya, ini H+1 dari operasi scleral buckle. Dan ini tentu bisa kita ikuti pada saat follow up untuk memastikan apa betul makulanya sudah attach complete apa enggak gitu ya. Ini juga pasien pasca scleral buckle, kita bisa lihat buckle-nya di sini ya. Makulanya on, tapi kalau kita arahkan scan-nya di daerah yang bawah sini ternyata memang masih ada sedikit sisa subretinal fluid ya. Jadi ini pasien mungkin sudah hampir setahun yang lalu saya operasi, dan ternyata memang subretinal fluidnya masih ada residual di daerah inferior.
Tapi karena makulanya masih attached seperti itu ya kita nggak perlu lakukan, hanya diobservasi saja. Ini juga pasien datang dengan kekurangan vitreous seperti ini, dan ya kalau kita lakukan pemeriksaan funduskopi pun juga pasti untuk melihat makulanya juga agak susah. Jadi memang perlu suatu alat lagi ya untuk memastikan apakah retinanya on apa enggak. Jadi dengan Silverstone ini biarpun dengan kekeruhan di vitreous ya masih bisa dapat scan di daerah retina dan kita bisa lihat retinanya masih on seperti ini. Jadi ini kasus diabetic retinopathy yang dengan perdarahan vitreous, jadi ya bisa kita anjurkan untuk tindakan vitrektomi dan kita bisa memberikan prognosis ya, edukasi bahwasanya ya kemungkinan untuk pemulihan penglihatannya akan lebih baik daripada sebelum operasi bisa kita dapatkan gitu ya. Ini juga kurang lebih pasien dengan diabetic retinopathy, visusnya bagus sih 6/6 gitu, tapi kita ingin lihat apakah ini daerah neovaskularnya di daerah sini ini apakah memang ada masalah traksi atau enggak. Kita bisa arahkan bahwasanya memang ternyata betul, tapi traksinya memang hanya sebatas di daerah lokalisasi di daerah superior arcade situ dan nggak sampai meluas sampai ke makula. Jadi ini juga suatu hal yang sangat bermanfaat buat kita ya sebagai surgeonnya, apakah perlu operasi apa enggaknya. Ini yang tadi udah ya. Oke, dan ini juga kurang lebih pasien pasca operasi ya vitrektomi, kita bisa lihat ini daerah jejak laser ini daerah superior dan sepertinya kesannya semuanya attached ya, tapi kenapa kok visusnya nggak maju gitu ya. Dan kita lihat di sini ternyata di daerah makulanya memang attached, cuman memang ada terbentuk semacam cyst intraretinal fluid seperti itu yang mungkin berhubungan dengan masih inflamasi ataupun pasca chronic detachment lama dan dia mulai nempel dan masih ada sisa edema di daerah situ ya, di daerah makulanya. Jadi hal-hal seperti ini tentu bisa menjelaskan kepada rakyat kenapa kok penglihatannya masih buram atau gimana. Jadi dan juga bisa membantu kita untuk merencanakan tindakan apa sesudahnya, apakah perlu surgery lagi ataupun mungkin terapi farmakologi yang lain intravitreal ataupun apapun sejenisnya. Dan ini juga pasien datang dengan kalau kita lihat sih sebetulnya normal-normal aja, tapi kalau pasien datang dengan visus turun dan kita belum sampai, pasiennya belum sampai ke meja kita tapi fotonya udah jadi kita bisa lihat dulu di depan gitu ya. Oh, ini pasien gambarnya bagus, makulanya bagus, jadi ya saya rasa paling gangguan visusnya mungkin ya dari kataraknya gitu ya. Jadi paling enggak ini bisa untuk jadi screening kita di waktu di meja praktek gitu. Jadi nggak perlu sebelum pasien ketemu kita udah tahu diagnosisnya apa dulu gitu ya. Jadi itu hal yang mungkin menurut saya selama menggunakan Optos ini sangat bermanfaat. Jadi ya intinya proses untuk clinical workflow-nya juga akan lebih lancar gitu ya. Jadi pasien nggak perlu menunggu lama-lama, menunggu di pupil lebar, menunggu antrian yang banyak gitu ya. Jadi bisa langsung setelah selesai pemeriksaan misalnya visus bisa langsung difoto dan nunggu ke kamar kita untuk konsultasi dan kita bisa lihat lebih dulu hasilnya. Ya, jadi ya sebagai ini dari beberapa literatur yang saya baca ya, jadi sebetulnya ini dapat mendetek hampir sekitar 70% ya daerah periferal lebih daripada tradisional OCT ya, karena OCT yang standar yang biasa kita pakai itu kan scan-nya juga paling cuman berapa ya, 6 mili ya, 8 mili apa 6 mili. Ini bisa scan-nya sampai berapa, 12 ya, 24 mili ya, jadi cukup panjang dan itu tentu saja pada kondisi itu lebih menguntungkan ya. Dan juga image yang lebih baik ya dan membantu kita untuk diagnostik yang lebih akurat lagi. Jadi ini seperti yang saya bilang, jadi bisa membantu improve dari workflow dari klinik di perjalanan klinik kita dan mengurangi pasien visit ya, karena kita sudah bisa menegakkan diagnosis mungkin dengan satu session saja. Ya. Jadi secara impresi kesan saya untuk Optos ini, jadi bisa memberikan suatu diagnosis yang cepat ya sebelum pasien datang ke meja kita. Jadi sebelum pasien datang kita sudah tahu ini kira-kira apa diagnosisnya, penggunaan laser, dan itu tentu saja akan membantu untuk menegakkan image yang lebih baik ya dibanding dengan kamera fundus biasa menggunakan flash.
tentu laser ini akan mengurangi efek glare dan lain-lainnya, sehingga yang membuat kualitas dari foto fundus retina kita nggak sebagus seperti pada menggunakan OTOS ini. Dan tentu saja dengan adanya OCT ini ya akan membuat semuanya jadi lebih baik, dan rasanya kita bisa menjadi jadi dokter retina yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita bisa yakin dengan apa yang kita dapat dari pemeriksaan OPTOS tersebut. Dan yang penting mungkin ya hitung-hitungan mungkin, jadi kalau punya satu alat ini dibandingkan beberapa alat itu akan lebih menguntungkan. Jadi menurut saya sangat ideal sekali untuk screening. Jadi kalau mungkin pada rumah sakit atau klinik yang loadnya sangat besar sekali, kalau punya alat ini tentu akan sangat membantu, dan pasien nggak perlu antri lama-lama yang nanti untuk suatu pindah ke tempat yang alat diagnostik yang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. And the next session will be given by Professor Min Kim. Dr. Min Kim is the retinal specialist, but he has an interest especially in ocular tumor. So I believe Dr. Min Kim will share many cases about intraocular tumor as well. Please, Dr. Min. Ya, sekali lagi jangan lupa ada door prize dari Optik Tunggal. Ya. Jadi jangan pulang lebih dahulu. Before you, Dr. Min, start the presentation, just want to share about his short curriculum vitae. He's an expert in vitreoretinal disease and ocular oncology, and serving as the chief of ophthalmology service in Gangnam Severance Hospital in Korea. Dr. Min, please. Thank you. Thank you for the very kind introduction, and I'd like to thank the Optus for the very kind invitation to speak here today at today's symposium. So my name is Min Kim, and I come from Seoul, Korea. I work at Yonsei University, Gangnam Severance Hospital. I'm a retina specialist, but I also specialize in ocular oncology as well. So today I'll be sharing my limited experience of using Optos and Silverstone for many different retinal diseases, including intraocular tumors. Here's my financial disclosures. So let me start by asking this question. You were asked by your boss to go abroad and work in this island in the middle of nowhere, and you were allowed to bring just one single imaging device. Which one would it be? You have to choose one. And if you get this question right, you might get a free prize of, who knows, Optus or Silverstone. They might just give one away. So I'll come back to this question later at the end of my presentation. Let me start by this interesting case of a 65-year-old female who was referred for the treatment of this intermediate uveitis. The slit lamp shows 4+ cells, vitreous haze can be appreciated. The referring doctor initially treated this patient with oral corticosteroid and posterior subtenon triamcinolone injection, but the doctor wasn't seeing any improvement of inflammation, so the patient was referred to me. Any ideas? Well, if you look at the far peripheral area of this patient, you'll notice that there's this yellowish retinal infiltration, and this immediately you will start worrying about potential infectious etiology. This patient obviously had a fungal endophthalmitis. So let's just assume that if the referring doctor, I'm sure if you do a very complete, thorough examination of the periphery with your 20 diopter indirect ophthalmoscope, you should be able to identify it. But
in your very busy clinical practice, you might not be able to perform a very complete peripheral exam in every single patient. So having a machine like Optus for ultra-wide field imaging will be very helpful for detecting a lesion like this. So ultra-wide field retinal imaging has clinical value, as I showed in this case of a patient with the uveitis. This can really change patients' care, as those with non-infectious uveitis can be treated with steroid alone, whereas those with the infectious etiology must be treated with the appropriate antimicrobial treatment. Here's another case of a 46-year-old female who had a vision drop in her right eye. Her slit lamp exam showed that the chamber is quiet, but you'll notice that there's this very peculiar yellowish, thick exudate right below the macula. And the ultra-wide field FA and ICG shows some areas of leakage, and the OCT scan through that area by Silverstone shows this thick subretinal hyperreflective material. This was so this patient was seen by 3 different outside retinal specialists who are very well-known specialists. The patient was told that she had a occult tuberculosis infection but was not on any medication and was treated already with oral corticosteroid for retinal vasculitis, and then was referred to me. But her vision was getting worse, because the patient was told that he had an occult TB infection. I checked the IGRA just to make sure that the patient was free from tuberculosis, but it turned out to be positive actually. And the exudate at the inferior, as shown in this picture, was increasing. So at this time, my differential diagnosis included the following: idiopathic retinal vasculitis, could be some inflammation mediated by tuberculosis, or infectious vasculitis associated with tuberculosis, or some other retinal vascular disease. Well, so the ultra-wide field imaging was repeated to capture the most peripheral view of the retina while the patient was looking as far upward as possible. And surprisingly, we identified this very large reddish mass at the superior far periphery, surrounded by this very thick subretinal exudate. And this was what was causing all these problem. So this was a case of a retinal vasoproliferative tumor that was causing this, all these different problems. So imaging of the far periphery was achievable with the patient cooperation in this case. So we had to do multiple different treatments, and because the patient wasn't responding, I had to put a radioactive plaque at that area, which led to a complete regression of the retinal vasoproliferative tumor. And as the Silverstone OCT shows, it led to a very nice regression of the tumor. So these ultra-wide field imaging, especially with the Silverstone, has clinical value as this allows visualization of even the extreme peripheral location of the mass. This led to the diagnosis of retinal vasoproliferative tumor in this case. So as I said previously, I'm an ocular oncologist and a retina specialist, so I perform multiple different imagings in my tumor clinic, starting with the slit lamp photos. We take multiple color fundus photos, ultra-wide field, fundus autofluorescence, fluorescein angio, spectral domain OCT, OCT angiography, ultrasound, all these different imaging modalities. It's a very basic clinic. But now that, with the recent acquisition of the Silverstone, I can perform not all of them, but most of the important imagings with just one single imaging device. All these multimodal imagings at once with just one single machine. This, I find it very beneficial, not only for the patients, but also for the physicians as well. This really improves the patient flow in your clinic.
So the previous two speakers already talked about different capabilities of the Silverstone. I want to repeat this is the only imaging device with all these capabilities in just one single machine. Here's another case example of how I utilize Silverstone. So this patient came to my clinic with this large pigmented choroidal mass in the temporal quadrant. So I get the ultra-wide field imaging, and you get the zoom view of the mass. You can actually measure with the caliper. You get the ultra-wide field OCT scan through the macula all the way up to where the tumor is located. You get the autofluorescence, fluorescein, and the ICG, as well as the OCT through the mass, which shows the presence of subretinal fluid. So take all these imaging findings taken together gives me confidence that this is a case of indeed a choroidal melanoma which requires treatment. So ultra-wide field retinal imaging, you can, with this imaging capability, you can see more, you can diagnose more. So it's very important, not only in the diagnosis, but for the management and also for the prognosis, especially in patients with intraocular tumors. So in the field of ocular oncology, this will allow me to capture tumors, especially the ones that are located in the periphery. And autofluorescence is also very useful for detecting for the presence of orange pigments, which are also important risk factors for choroidal melanomas. And fluorescein as well as ICG is obviously very important for differentiating melanomas from other tumors and also for making diagnosis for choroidal hemangiomas as well. Okay, now that we have imaging with the blue wavelength added to the traditional RG imaging, you get a much better image of the tumors. Here's an example of a choroidal melanoma taken with the RGB capability. But if you compare the OCT image of the spectral domain OCT, you'll see that you don't really get the complete picture of this tumor, whereas you get the ultra-wide field imaging through the mass. You get a complete wider view, with the much deeper penetration achieved with the SWAP source OCT. Let's switch gear a little bit, move over a little bit from the tumors, and let's take a look at this one. This patient came in, complaining of floater, left eye. You'll see that there's a retinal hole, but you're not so sure if there's any retinal detachment around the lesion. Question about the presence of subretinal fluid. You get the OCT scan through the lesion. You'll notice that this is indeed a full thickness retinal hole, but there's no subretinal fluid. So you can just confidently go ahead and perform a prophylactic barrier laser. Here's another case of a patient. There is a suspicious retinal hole with the possibly localized retinal detachment. OCT scan through the lesion indeed confirmed the presence of a very shallow retinal detachment with the subretinal fluid around the lesion. Another case of a retinal hole here in the inferior. What seems to be like a lattice degeneration. There seems to be some vitreoretinal tractions overlying it. There's question about whether there's a localized retinal detachment or not, because but the OCT scan through the lesion show that there is indeed a localized retinal detachment confirmed by the peripheral OCT. So this retinal detachment extended beyond the area of lattice degeneration. So instead of just performing the barrier laser just around the retinal hole, we changed our plan, and the barrier laser had to be performed encompassing the entire area of lattice degeneration in this case. Here's another case of a 59-year-old male patient with a chronic retinal detachment. You'll notice that there's some subretinal band and extensive areas of retinal detachment, but you're not so sure if there's any retinal hole or not.
as most of you probably well know, the single most important thing in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment is the identification of retinal break. There's a suspicious retinal hole in the inferior quadrant, and the OCT scan through the lesion showed that this was indeed a full thickness retinal hole that was responsible for this retinal detachment. So with this information, we were able to perform a surgery, segmental buccal, to close this retinal hole and attach the retina successfully. So we published this a very long time ago that, you know, ultra wide field imaging really does allow us to find and document pathology across the retina, even in the far periphery, you know, leading to an early diagnosis and better care of patients, especially in those patients with no retinal pathology. And it's even useful even in those patients with the macular pathology. For example, this patient developed a very massive subretinal hemorrhage secondary to macular degeneration. So we performed the pneumatic retinopexy with the subretinal TPA injection, displacing the subretinal blood, and then treated with the serial anti-VEGF injections. But the patient developed a macular hole with the retinal detachment in this setting of wet AMD and submacular hemorrhage. So we had to do a surgery to close his macular hole. Obviously, post-op, you know, the patient's eye is filled with gas. With the performed spectral domain OCT, can you tell if the macular hole is closed or not? You don't get so much information from this spectral domain OCT image. Whereas if you do a Silverstone OCT through the macula, you get a very nice clear image. And this really confirms that the macular hole is completely closed and the surgery was successful. So Swepser source CT in a machine like Silverstone, this has advantage over spectral domain for visualizing the macula, even in these gas-filled eyes. Now come back to some more ocular oncology. This patient, if you just look at the posterior pole, you don't really see much, whereas if you go out to the far periphery, there's this large pigmented choroidal mass in the periphery. It looks like a very elevated mass, but once you get the OCT scan through the image, this mass, it's just a large choroidal nevus, not a melanoma. You see multiple drusen's overlying the nevus, which is a sign of chronicity in this case. By performing this OCT scan through the lesion, you know for sure that this is not a melanoma, but just a nevus, which you can follow in your clinic. Another case of a large pigmented choroidal nevus, ultra wide field OCT through the lesion showed that it was indeed a little bit elevated, but no subretinal fluid, just multiple drusen's, which you can safely follow, even though it's a very large nevus. Sometimes patients will present with more than one choroidal nevus. You'll see here, you see one in the macula and one in the nasal quadrant. Sometimes patients will have nevus in both eyes, here in the temporal quadrant, here in the nasal. So why is this important to see these patients with choroidal nevus if you're not going to treat them? Well, these choroidal nevus can indeed enlarge over time and turn into a malignant melanoma. Although the chance of developing into this malignant melanoma is very low, it's still possible. So you need to follow this patient over time, once every 6 months or once every year at least. Here's another case of a large pigmented choroidal mass, but this is not even a nevus. This is congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium, which has a very low risk of turning into melanoma, very unlikely. So I looked at the distribution of all the nevus in our country using Optus. And this is where we find most of the nevus. Most of them are found in the posterior pole. So
But we do see some of them in the peripheral area as well, superior, inferior, nasal, and temporal periphery. So why is this important? Well, if you miss some of the lesions in the far periphery, and if they develop into a malignant tumor, you'll see something like in the temporal area, in the nasal, inferior, superior. So it's really much safer to identify them in the early stage so that you don't have to perform a very invasive surgical treatment like this one that I'm showing here. So the early diagnosis will lead to an avoidance of any invasive treatment and better prognosis for our patients. So early detection and treatment of intraocular tumors with the Silverstone, you can recognize and treat these tumors earlier and more effectively, and fewer patients will end up in the OR because now we see things that you didn't really see without ultra-wide field imaging. So the findings from these ultra-wide field imaging can really alter our initial clinical assessment and lead to more appropriate management and better prognosis of our patients. This is another case of a very large choroidal melanoma. This patient refused enucleation. So came to my clinic, we performed a very invasive, large partial lamellar uvectomy followed by radiation. Post-operatively, the fundus photo shows that the patient was fortunately doing well, but not much information is really provided with the single fundus photo, whereas if you get the ultra-wide field imaging, you get a complete view of where the tumor is located. You can check the margin of the resected margin of the tumor. That's where most of the tumors will recur if they do. So by providing this very clear view of the peripheral fundus, ultra-wide field imaging really allows us to monitor this potential recurrence of choroidal melanoma. Here's another case of a patient after the surgery. You can follow them over time, checking for their recurrence. Another case of a patient, this is the patient's only seeing eye that developed a vitreous hemorrhage from the choroidal melanoma at break through the Brooks membrane. So in this case, because of this media opacity, I had to perform an internal endoresection of the choroidal melanoma. And after the surgery, you can follow this patient by performing serial ultra-wide field imaging, monitoring the potential recurrence of the melanoma after the surgery. And this is an interesting case example of not every tumor is a melanoma. It looks very pigmented. It can be so large, it can be seen directly with the slit lamp. You can see those large sentinel vessels. Ultrasound through the mass shows that this looks like a choroidal melanoma, but you perform a surgical resection of the ciliary body tumor, and the pathology surprisingly showed that this was not a melanoma, but a ciliary body leiomyoma, which is a benign tumor. At post-op 2 years, patient was doing very well with the 20/20 vision, surprisingly. OCT scan through the resected tumor margin shows that completely removed tumor without developing any post-operative complications such as retinal detachment and PVR. So here's a case of an RPE adenoma with the massive exudation at the inferior quadrant. For this patient, I just treated them with the radioactive plaque. And if you follow them serially with the Silverstone image, you can actually have 3 or 4 different images all in one screen, so you can easily monitor this treated tumor, and this really facilitates very easy comparison. This is another case of a surgically treated intraocular melanoma. Here you see immediate post-operatively, there's some areas of subretinal hemorrhage. You can appreciate the laser mark, but the last picture shows that the patient is doing well without showing signs of any retinal detachment or PVR. And Silverstone really allows us to capture all these images serially and allows for a very easy comparison. Another similar example, this patient was treated with the radiation only without surgical resection.
immediate post-op, and at the last follow-up shows very nice regression of the tumor and showing this is surrounded by the areas of chorioretinal atrophy, which is caused by the radiation. This patient had a metastatic choroidal tumor from breast cancer, and this was the patient's only seeing eye. So it was really important that we save this patient's eye without performing surgical resection, just treat it with the radiation only. And fortunately, the tumor showed a progressive improvement over time and improvement of the retinal detachment as well. Similar case of a surgical resection. I'll just skip this one. This is a small choroidal melanoma case where I performed a biopsy and just a plaque radiotherapy, only without surgical resection. But this patient, because when I was putting the plaque, I made a deep suture, which caused a little bit of scleral perforation. You can see the laser mark that I performed afterwards. And this patient also developed some vitreous hemorrhage after the biopsy. But the patient improved spontaneously without requiring any surgical treatment in this case. Similar case, I'll just skip this one. This was a very large tumor that was surgically resected, and before the surgery, I only had the RG image available, but now I have with the RGB capability, I get the true color image of this patient, and with the swab source OCT, you can check for the recurrence of the tumors. Another case of a large choroidal melanoma, followed post serially over time with the ultra wide field imaging. So with the ultra wide field retinal imaging, many clinical values, including close monitoring of the tumor resection. You can check for the retinal complications which are likely to develop in the peripheral areas, including retinal detachment, radiation retinopathy, so on and so forth. Even in pediatric patients, for example, those patients with the retinoblastoma, I can get the ultra-wide field imaging. This is the image before the treatment. So we perform 3 serial intra-arterial chemotherapy for the treatment of this large retinoblastoma. This is a group D retinoblastoma, which usually do not respond very well to systemic chemotherapy, but if you perform an intra-arterial chemotherapy, which this patient responded very nicely, you can appreciate the really good regression of the mass after the treatment. And OCT scan through the lesion confirms the improvement of this large retinoblastoma. Breast cancer, uveal metastasis, this large yellowish mass in the peripheral area, and also appreciate the presence of the exudative retinal detachment in the inferior. You get the ultra-wide field imaging after the plaque brachytherapy that shows a very nice regression of this metastatic tumor and also the improvement of the inferior retinal detachment. And at post-op 6 month and 9 month, with the Silverson OCT confirms the regression of these tumors. Also, patients with the large vitreoretinal lymphoma, this multilobulated yellowish appearance, are mostly in the peripheral area. So only with the ultra-wide field imaging, you get a complete picture of this lymphoma patients. With the diagnostic vitrectomy, we indeed confirmed that this was indeed a lymphoma case. So we treated them with the serial methotrexate injection, and by following them serially over time with the peripheral OCT, you can appreciate the improvement of the sub-RPE regression of the lesion over time. This is a case of a retinal hemangioblastoma. This patient was V8 von Hippel-Lindau syndrome,
multiple retinal hemangioblastomas in the peripheral areas that were treated with the photocoagulation and external cryotherapy, but this patient developed severe retinal detachment, so had to perform a surgery. The retina was attached, and with the peripheral OCT scan through every single tumors show a nice regression of the lesion after the treatment. Here's another case of a very severe VHL positive retinal hemangioblastomas. You can appreciate the large reddish hemangiobblastoma lesions with the dilated and tortuous vessels with the extensive subretinal exudations and retinal detachment confirmed by the Celestin OCT. So for this one, this patient was already treated elsewhere for multiple times with injections, radiations, but wasn't doing so well. So what I did was I put a radioactive plaque combined with the transpupillary thermotherapy and external cryo. That led to a really nice regression of all the lesions, and OCT scan through the lesion showed that the retina attached nicely. This is another patient with the retinal vessel proliferative tumor that I had to perform a surgery for the removal of epiretinal membrane, and the peripheral OCT scan through the lesion confirms the treatment response. Another case of a retinal vessel proliferative tumor. This one I only treated with the external cryotherapy, and this patient did not require any treatment with the radiation, fortunately. This is an interesting case. 72-year-old female was referred to me for the evaluation of this possible choroidal mass. You can appreciate the pigmented area, but this is very well demarcated. So I get the OCT scan through the lesion. Is this really choroidal melanoma? No, it's not. You get the OCT scan through the lesion, and this was just a case of a localized retinal detachment with the RP hyperplasia. This RP hyperplasia made it look like it was a melanoma because the retina was elevated, but it wasn't. Another case of an intraocular mass. You get the OCT scan. This is a case of a vortex vein varix, which may simulate a choroidal melanoma. This is very important because if you think it's melanoma, then you treat it with the radiation, but this is just a benign lesion, doesn't require any treatment. So performing this OCT is really important in not only in the making diagnosis, but also for the guiding the treatment and avoid unnecessary treatment. This is a patient with a high myope, but because posterior staphyloma was so severe, it looked like there was a mass, but it wasn't. This case was also very tricky. If you look in the nasal quadrant of the area, this patient already had a lung cancer, and the patient was referred to me because they developed this mass looking like lesion in the periphery. So the referring doctor was very concerned that this patient might have metastatic choroidal tumor. So I get the OCT scan with the Silverstone, and it showed that this was just a case of a localized retinal detachment. I mean, we think that we know all the cases of retinal detachment. I've been in the field of retina for quite a long time, as a retina specialist, and sometimes I get confused too, So I don't think I would have made this diagnosis with so much confidence without having this peripheral OCT, By performing the peripheral OCT through the mass-like lesion really allow me to make this correct diagnosis. What about this one, this 45-year-old Caucasian patient? Can you see the large dome-shaped mass in the inferior quadrant? Is this melanoma or some other malignant tumor? You can visualize much better visualization with this angle. This was a case of a
retinoschisis, not a melanoma. So in the past 4 years, I review all the patients that were referred to me for possible malignancy. You know, we reviewed a total of 307 patients. 416 patients. And out of 416 patients, almost 3/4 of them were not malignant, but some other benign retinal diseases that were masquerading as intraocular malignancy. And that includes the list of whole, nevus, CHRP, effusion, RP hyperplasia, idiopathic CMV, retinal detachment, as I showed in my presentation, neovascular AMD, some benign tumors, leiomyoma, schwannoma, RP adenoma, retinoschisis. All these different types of retinal problems can present to you as if there were some kind of intraocular malignancy. So with the Salvation Ultra wide field retinal imaging, I find it very useful in making a differential diagnosis of pseudomelanomas or masqueraders. So this can really change a patient's care by making correct diagnosis and avoiding unnecessary treatments, such as enucleation, for example. Some patients with the benign tumors were reported in the literature to have undergone enucleation, and it turns out to be a benign tumor in some cases. Now, recently, they integrated blue laser into the machine. So we get this RGB generates a 3-channel image that mirrors an image captured with the natural light. So for example, in this case, this is just an RG image of a patient with this large pigmented mass in the temporal periphery, surrounded by this exudation and subretinal fluid. It looks like choroidal melanoma to me at first. But if you get a true color image, this is not actually pigmented. This is not a pigmented tumor. This is more like a reddish mass. This color is not actually black, but it's more red. This was an entity known as peripheral exudative hemorrhagic chorioretinopathy, which is just another variant of polypoidal choroidal vasculopathy, if you will. So a comparison of RG versus RGB image. Just an RGB image of a patient after the fine needle aspiration biopsy. I usually get the OCT scan through the mass after the fine needle aspiration biopsy, just to make sure that there's no retinal detachment. You can see the needle track that went into the mass. Case of a circumscribed choroidal hemangioma, you get much better image with the RGB compared to RG. Another case of a choroidal melanoma treated with the plaque brachytherapy at post-op 2 years. This is case of a serpiginous chorioretinopathy. Image was initially acquired with the RG, later followed by RGB image. You get much more natural, true color image as opposed to pseudo color. Serial follow-up, previous 2 images are RG, whereas the very last one is the RGB, the true color. You can appreciate the slight difference in the pigmentation of the tumor and the OCT scan through the area. I think this is the very last one. This is a patient that I saw recently in my clinic. Was referred to me because they had a very pigmented areas, and the referring doctor was very concerned about the possible malignancy in this case. Had a very symmetrical looking. This is not actually a melanocytosis, which is actually depigmentation of the choroid, which is also known as choroidal vitiligo. So coming back to that initial question, so if you want to get the free prize tonight with the, I don't know if you so if I was to had to choose one machine, it will be a Silverstone, without a doubt in my case. So here's my take-home message.
ultra-wide field imaging has an important role in the evaluation and management of intraocular tumors and various retinal diseases. It really enhances clinical outcomes by making it easy to find and document pathology across the retina, even in the far periphery, as I showed you in many different cases. So with this ease of use, efficiency, and unsurpassed image quality, Optos and Silverstone has become an indispensable diagnostic tool in my clinic. And ultra-wide field imaging combined with the peripheral OCT imaging really augments our ability. It really allows me to provide better patient care by making us better doctors. And now with the addition of RGB, this provides a true color image of retinal pathology, facilitating more accurate diagnosis. And with that, I'd like to thank you for your attention. Thank you. Okay. It's very good, very beautiful presentation from Professor Min Kim. And I think we are really enjoy your presentation, and yeah, together along with this music, live music, I think we really can understand what is you're talking. Well, tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari audiens kepada Dr. Dhani, Profesor Min Kim. Ya, Dr. Ririn dari Surabaya. Oke. Mungkin lampu bisa dinyalain kali ya, biar kelihatan lampu. Terima kasih Dr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya tanyakan tadi kan dari Optos Silverstone ini bisa ultra wide field fundus, kemudian bisa FFA, OCT. Kenapa kok nggak sekalian dimasukkan untuk OCT angiografi gitu? Terus kemudian yang kedua mungkin dari semua kasus tadi kan hampir kesemuanya adalah kasus retina. Untuk OCT papil itu apakah ada contoh hasilnya seperti apa? Terus kemudian kalau OCT ini misalnya dilakukan print out untuk kita berikan ke pasien itu apakah sama dengan OCT tetangga yang ada merah kuning hijaunya itu? Kemudian untuk foto fundusnya, kenapa kok Optos ini selalu memberikan warna kesan yang lebih hijau itu dibandingkan retina aslinya? Ataukah bisa dirubah menggunakan apa tadi RGB itu ya? Yang seperti Prof. Min Kim bilang tadi, apakah ini bisa memang langsung dirubah jadi warnanya dirubah-rubah atau dasarnya kalau nggak dirubah memang hijau dulu gitu? Terus yang terakhir mungkin langsung ke optik tunggalnya mungkin ya, price-nya berapa gitu. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ririn. Pertanyaan lebih banyak ke teknik sih sebetulnya ya, teknis. Mungkin dari optik tunggal lebih jelas kali. Kalau RGB itu ya memang yang baru, yang versi baru semuanya pada RGB, jadi warnanya lebih natural ya. Atau izin jawab ya, Dr. silakan, Vivin. Jadi memang kalau untuk OCT angiografi juga kami juga pernah tanyakan ke beliau. Jadi memang Hazuki ini sebelumnya saya mungkin memperkenalkan dulu. Hazuki ini marketing manager, I think. Ya, marketing manager untuk Nikon, Optos untuk Asia Pasifik. Jadi memang kalau ada apa-apa biasanya kami lempar ke beliau. Jadi memang untuk OCT angiografi memang belum ada plan untuk ke arah sana, tapi memang Dr. Vivin percayalah bukan dokter pertama yang tanya kepada kami dok. Jadi kami pun juga ya mungkin kedepannya future developments bisa ada fitur tersebut ya. Cuma memang untuk sekarang mohon maaf fitur OCT angiografi belum tersedia. Lalu kemudian OCT-nya hasilnya apakah ada normatif database-nya gitu ya Dr. Vivin ya. Untuk yang tipe Silverstone ini tidak ada. Jadi memang kalau di Optos OCT itu ada dua jenis mesinnya, yang Silverstone dan yang Monaco.
Namun yang Monaco itu OCT-nya tidak bisa OCT wide field dan OCT-nya adalah spectral domain. Namun kelebihannya memang dia ada normatif database yang bisa dibandingkan. Apakah ini berarti untuk update software ke depannya Silverstone bisa? Kemarin sempat ada, mungkin ada di perencanaannya ya, ke depannya melalui update software ada kemungkinan ke arah sana. Tapi untuk dalam waktu mungkin beberapa bulan ke depan belum bisa gitu dok. Lalu apa tadi? RGB. Nah, selain Silverstone sebenarnya ada satu lagi mesin yang jujur baru banget datang ke gudang kami, jadi kami belum sempat buka periksa dan segala macamnya, yaitu California RGB. California RGB ini berbeda dengan Silverstone. Jadi kalau Silverstone ini memang fokus utamanya itu pada di wide field OCT-nya ya. Namun kalau California RGB ini sama seperti California yang generasi sebelumnya, yaitu dia bisa ultra wide field, fluorescent angiography dan ICG angiography dengan tambahan sekarang blue laser source itu tadi. Makanya mungkin tadi beberapa gambar yang ditunjukkan oleh Prof Min Kim itu digunakan diambil dengan menggunakan California RGB tadi. Apakah misalnya ada user California sebelumnya bisa nggak mas di-upgrade jadi RGB? Untuk sekarang belum bisa karena memang ada perbedaan komposisi hardware di dalamnya gitu. Cuma memang hasilnya memang seperti yang tadi kita lihat di slide-nya Prof Min Kim, ada perbedaan warna yang cukup signifikan gitu. Memang dari user-user Optos yang selama ini kita temui yang udah pakai, ada beberapa yang cocok sama warnanya Optos yang memang tanda kutip ciri khasnya merah kehijauan gitu ya. Tapi ada juga yang bilang, mas lebih nyaman lihat yang kayak warna biasa aja gitu. Jadi memang mungkin memang dengan dikeluarkannya si RGB ini, justru Optos sekarang udah memberikan pilihan nih, apakah mau yang warna Optos yang seperti pada umumnya yang udah biasa dikenal sama dokter-dokter, atau sekarang mau coba yang RGB dengan kecepatan pengambilan yang sama, teknologi juga dalamnya sama, hanya ada laser source blue itu tadi. Kurang lebih gitu sih Dr. Vivin, semoga menjawab. Kalau harga nanti bisa ke sales daerah masing-masing ya. Karena event ini direkam, jadi agak sensitif takutnya. Terima kasih dok. Ya, Dr. Vivin, saya rasa cocok tuh buat di undaan. Saya rasa udah waktunya punya juga di undaan ya. Dan tadi pertanyaan tentang apakah untuk print outnya tuh bisa lebih bagus ya, apa gimana tadi hasilnya ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sih juga sebetulnya memberikan print out Optos nih ke pasien itu mungkin nggak terlalu ada sesuatu yang bisa diapresiasi gitu. Jadi mendingan memang lebih tunjukin langsung ke monitor layar besarnya, kita bisa enhance gitu ya, diatur warnanya, di zoom. Jadi pasien mungkin lebih appreciate untuk melihat langsung dari monitor daripada melihat printout yang 2 dimensi seperti itu. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari para sejawat. Prof Icang mungkin dari Makassar, silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Ari dan apresiasi untuk ketiga speaker ya, Dr. Nani, Dr. Ari dan Prof Min Kim. Tanya Dr. Dani dulu. Untuk pengalaman Dr. Dani gunakan ini, resolusinya untuk yang wide field itu kan biasanya kalau lebar luas, resolusinya lebih kecil dibanding kalau ini fokus di makula ya. Perbandingannya gimana? Terus apakah dengan silicon oil fill eye ataupun gas itu ada distorsi enggak untuk gambarannya untuk Dr. Dani? Terus Dr. Ari, ini tadi
memang betul Dokter Ari tadi memaparkan ada floating mass. Bagus sekali hasilnya ya, kita bisa perlihatkan ke pasien karena kalau foto fundus biasa kadang agak sulit dapat fokusnya tuh floating mass itu untuk floaters. Nah, saya mau tanyakan apakah dengan device ini itu kita bisa mengukur enggak jaraknya floaters itu ke retina. Ini penting karena sekarang kita yak laser vitreolysis itu dok. Itu yak laser vitreolysis itu teman-teman di KBR itu masukkan kompetensi, sementara kita di retina itu belum masukkan. Nah kalau misalnya kita padahal ini kan sudah jelas-jelas nama vitreolysis, tapi KBR yang masukkan itu untuk floaters yak laser vitreolysis. Tapi syaratnya adalah jarak floating mass itu ke retina itu minimal 2 mm. Nah itu mungkin apakah alat ini bisa mengukur supaya kita juga bisa melakukan yak laser vitreolysis. And Prof. Kim, it's very interesting topic that you presented many cases with the treatment for advanced cases. So I would like to ask you about this is swept source OCT. Is it right? Yeah. So can we distinguish that this scan, the depth of a scan, can reach the entire choroidal layers, so we can differentiate between is this choroidal mass or this is just subretinal fibrosis. Yeah. So because I emphasize based on your experience in your hospital that you say among 307 patients there were 74% were not intraocular tumors. So the precise diagnosis also we can prevent to do unnecessary treatment, unnecessary surgery. Okay, thank you. Terima kasih. So if I understood your So the question is the swept source OCT. how deep can we go into the choroid? All right, and then it can be distinguished between this is the mass from the choroidal or mass from the subretina or the retina. Right. So I think with the swept source OCT, you can definitely make the distinction if it's from the subretinal area. But if the choroidal origin tumor is too large, you might not get a complete picture of the posterior contour of the choroidal melanoma. So if it's too big, you might not get the complete view of the mass. But usually in those cases, those are malignant cases. But the ones that you mentioned that are subretinal origin, for example, with the swept source OCT capability, at least based on my experience, I was able to get the entire view of whatever the lesion was, whether it was a retinal origin tumor or some other retinal diseases with the subretinal fibrosis. I don't know if that answers your question. Gimana, Dokter Prof? Oke. Prof mungkin maksudnya penetrasi ya. About the penetration, it can be penetrated right, maybe up to the suprachoroidal space or to the sclera. It depends on I think it depends on every single individual. Some patients might have a very thick choroid and thick sclera, whereas high myop, for example, all the way to the sclera, with the OCT. But those patients with the originally very thick choroid and a very sclera, you might not get a view all the way up to the sclera. But you get I think on average you get a pretty good view of most of the lesions in the choroid, unless it's a very large choroidal tumor. Thank you, Profesor Kim. Sure. Ya, untuk floaters, ya ini dari ini saya ya, saya karena dia kan hanya
dua dimensi gitu. Jadi kita rasanya agak susah untuk melihat jarak dia ke retina berapa, jarak ke posterior kapsul berapa gitu ya. Mungkin ya perlu yang bisa itu USG kali ya. Jadi OCT-nya ya kalau OCT-nya bisa kita lewatkan pas di daerah floatersnya, memang mungkin bisa lihat ya posisi floaters di mana, retina di mana. Jadi dan di situ serasa di Optomap ada juga kayak rulernya, ada penggarisnya ya untuk mengukur jarak ya ada sih. Jadi ya mungkin memungkinkan tuh, Prof. Cuman ya oke. Tapi baru ini juga sih menarik juga kalau KBR kalau memasukkan untuk kompetensi di belakang lensa mereka juga ambil juga ya. Oke. Ya, Dokter Dani silakan, Dok. Baik, Bro. Jadi karena kebersamaan kami dengan Opto Silverstone ini sangat singkat ya, Bro. Jadi terus terang kami belum sempat explore sampai sana, dan kebetulan kita juga belum punya Opto seri yang lain. Jadi untuk foto fundus dengan tamponade silikon atau gas kita belum sempat melakukan itu, Bro. Tapi ya kalau untuk endotamponet apapun sih tetap bisa di capture dengan Optos ini. Betul ya Dokter Emil ya? Pas dengan silikon oil dengan gas ya kita tetap bisa tembus ke retina belakang juga bisa sih. Jadi memungkinkan sekali untuk OCT ini baru 2 minggu belum pernah nyoba ya gitu sih. Dapat ya? Oh ya Dokter Emil ada kasusnya kemarin pasien dengan silikon oil ada subretinal fluid, masih ada residual subretinal fluid di perifer, masih bisa ketangkap ya OCT-nya ya. Ya potensial sih alat ini memang. Ya. Pesan sponsor. So ya, saya kira ada lagi Anggun terakhir deh. Kita mau nunggu door prize nih. Thank you. Yeah, I want to ask to Professor Kim. Yes, in your slides that you saw about the metastasis, and you perform the brachytherapy also, right? Yes. In our center we don't have so we met about 1 or 2 cases, I think, with the metastatic from breast cancer. Yes, and we just performed the intravitreal anti-VEGF, and the result is, I think, is good. Yeah, because the OCT is not the ultrawide OCT, so we just see the subretinal fluid. So and yes, we diagnosed with the metastasis, and we perform the injection intravitreal anti-VEGF. So do you think that it is enough, or do we really need the radiotherapy? Yeah, so actually I reported a case series a while ago about the response of those patients to anti-VEGF injections, and I also have some experience of using anti-VEGF therapy only in those patients with metastatic choroidal tumors. But most of those patients were already receiving systemic chemotherapy for their primary cancers, and even the metastatic tumors in the eye will show some response to systemic chemotherapy. So that might be one of the reasons why their tumors were showing some response to the anti-VEGF injection that you were giving at the time. But it's kind of hard to prove because the patients are already receiving 2 different treatments at the same time. But the cases that I've shown in today's presentations, those patients have been already treated with their systemic chemotherapy, and they showed a very good response in other parts of the body, but their tumors in the eye were still remaining there. That's why I treated them with the radioactive plaque brachytherapy, which led to a very nice response. And even in those patients, I treat them with the anti-VEGF injections like you did, because I think it really does help in terms of resolving the subretinal
fluid and the retinal detachment, usually accompanied with the metastatic choroidal tumors. And even after a while, I put them on anti-VEGF because those patients treated with the plaque radiotherapy will eventually develop radiation retinopathy, usually about a 12 to 24 months after the treatment, and treating them with the anti-VEGF once every 3 to 4 months will help prevent them from developing radiation retinopathy. So coming back to your question of treating those patients with the anti-VEGF treatment alone will be helpful, but might not be enough without the systemic chemotherapy, in my opinion. Yeah. So you definitely should work with your medical oncologist in treating those patients with the metastatic uveal tumors. Okay, so you decided to perform the plaque after you see that the chemotherapy is not good, there's a response in the eye. So your additional treatment is with the plaque radiotherapy. Right. So I only treat them after they receive their systemic chemotherapy for their systemic metastasis. Yes. Okay, thank you, Prof. Baik, mungkin karena waktu jadi saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan secara personal. Dan malam ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pembicara. Thank you for having us with your speech. It's very nice. Thank you. Terima kasih pada Apik Tinggal. Saya akan kembali kepada Bapak Sanino. Terima kasih Dr. Ari. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat para pembicara malam hari ini. Ya, dan saat yang paling ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Door prize. Jadi ada 3 door prize. Kenapa? Harapannya sih door prize-nya ini sebenarnya. Harapannya. Hazuki, can we give one of the doctors for the door prize? On you, not on me. Oke. Nah, ini rekan saya sedang mencoba untuk gimana, Pak Vicky? Oke, jadi tadi kita sudah listing nama-nama yang sudah kami absen. Jadi dan sudah kami masukkan ke mesin undian lagi. Ada? Oke, keren. Kok hilang? Gimana Pak Vicky? Oh, internetnya mati, sebentar ya. Mungkin sambil nunggu waktu, saya izin bertanya nih kepada Dr. Ari and Prof. Min Kim, if you don't mind, I would like to ask you a question, and maybe Dr. Dhani as well. Of course, as a retina specialist, I think having an Optos is a wonderful advantage. But do you think other subspecialties should also do an Optos imaging whenever a patient came into their clinic, or just specifically for retina patients? Well, I think in my opinion, Optos will be more useful for non-retina specialists. Yeah, general ophthalmologists actually, because they're not trained specifically for all these different retinal pathologies. So I think it will just make their job so much easier by having an Optos in their clinic, so they can, like you said, can see more, diagnose. By seeing more lesions, especially in the periphery, you can make more diagnoses, which will lead to an earlier detection of, whether it's a retinal break, peripheral tumors, anything that might have been missed by many general ophthalmologists who might not be trained in retina specialties, I think. So I think it will be more useful for general ophthalmologists. Okay.
What about Dr. Ari and Yeah. Dr. Dani? I think I will also agree with what the Professor Min Kim say about general ophthalmologist ya. Jadi saya rasa bisa bermanfaat juga. Jadi mungkin sedikit cerita saja kalau di KMN kita pakai Optos pertama kali itu juga karena ownernya Dr. Syakon itu iseng-iseng waktu di EEO katanya di exhibition lihat Optos pertama kali coba gitu di foto dan yang ternyata ditemukan ada break. Jadi beliau sendiri mengalami break, jadi langsung pulang ke Indonesia minta di laser gitu. Jadi setelah itu pesen Optos dari Optik Tunggal. Jadi semuanya, jadi sekarang itu semua kalau di KMN semua pasien baru lah ya itu di Optos. Ya, dan tadi juga beberapa slide yang saya sampaikan tadi termasuk yang yang tadi tentang austerate hyalosis, floaters itu juga itu slide waktu saya waktu itu berbicara di INA CRS meeting yang kalau nggak salah itu topik tentang unhappy inilah pokoknya post operate prof cataract unhappy patient 666 tapi unhappy gitu ya, floaters itu dan itu sebenarnya ternyata bisa dideteksi awal-awal gitu ya karena dia seperti saya bilang tadi dia pakai laser teknologi. Jadi laser tuh kan bisa penetrasi dia tanpa difraksi lah karena beda dengan flashlight. Jadi dia bisa capture image atau chemical line itu lebih bagus gitu dan itu tadi saya mungkin sejak pakai yang ini 2 minggu kesan saya pakai Silverstone itu saya sudah tahu diagnosisnya pasien lebih dulu daripada sebelum ketemu pasiennya gitu. Jadi biasanya kalau di KMN ya gitu diperiksa-periksa itu sebelum panggil pasien saya lihat dulu oftosnya baru ini pasien ini cuman katarak aja, ini ada kelainan di retina. Jadi ya mungkin itu saya rasa bermanfaat untuk yang general klinik juga gitu ya. Dr. Dani mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Jadi saya juga sepakat bahwa Optos ini akan sangat membantu kepada teman-teman. Jadi mungkin kalau boleh agak sombong sedikit, kalau saya ngobrol sama teman-teman general ophthalmologist gitu, kalau ditanya foto fundus itu sebenarnya perlu apa sih? Menurut saya untuk bagi kita orang-orang retina, foto fundus itu tidak mutlak. Karena kita bisa melihat sendiri kan. Nah, jadi ini justru yang diperlukan untuk teman-teman yang general ophthalmologist supaya mereka yang skill untuk melihat retina secara menyeluruhnya belum sebaik kita, mereka akan bisa melihat kelainan di situ. Akan memudahkan mereka sebenarnya pasien ini harus ke subspesialis mana, gitu. Jadi makanya saya juga mendorong instalasi saya untuk beli sebenarnya. Jadi untuk teman-teman dokter umum supaya terutama di retina saya itu tidak menumpuk pasien yang dikirim ke retina tapi sebenarnya tidak ada gangguan retina. Gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Oh ya, silakan Prof. Iksan. Dikit aja. Betul ya. Saya justru bertanya, apakah alat ini bisa integrated atau bridging ke artificial intelligence. Jadi begini, saya pernah dapat pasien ya dari Singapura, cuma memperlihatkan foto fundus, tapi itu sudah dibaca dia sama AI. Yang tanda tangan itu dokter umum, RMO. Iya, jadi hasil foto fundus itu sudah diinterpretasikan oleh artificial intelligence. Jadi ini terdapat bercak seperti ini dan ini mendukung ke arah moderate NPDR. Yang tanda tangan bukan dokter mata. Jadi itu sepertinya dokternya sisa tanda tangan tapi interpretasi itu oleh artificial intelligence. Nah ini bisa enggak bridging ke situ? Nah, ya. Saya izin jawab ya, Prof. Iksan ya. Hazuki, I suppose Optos has no plans of integrating the results with AI results as of now. Ya, no. Untuk sementara belum, Prof. Iksan. Right. Ya. Ya. Mungkin kalau
saya boleh share sedikit Prof. Iksan. Jadi memang kayaknya 1-2 tahun terakhir nih teknologi AI itu sudah banyak dipakai oleh fundus kamera khususnya yang 45 derajat. Jadi yang standar gitu. Kalau yang 200 derajat sampai saat ini saya sih belum pernah ketemu ya. Dan memang alasannya adalah karena AI itu kan di-train ya sebenarnya, sama seperti normative database sebenarnya. Kenapa sih OCT itu bisa membandingkan hasilnya dengan normative database? Karena sudah di-train terlebih dahulu gitu. Dan sepertinya jumlah foto ultra wide field itu belum sebanyak jumlah foto yang regular fundus kamera 45 derajat. Jadi mungkin 2-3 tahun lagi kita nggak tahu ya, never say never. Cuman kalau untuk sekarang sih kebanyakan AI memang baru support untuk yang 45 derajat itu. Kurang begitu sih, Prof. Ya. Oke. Door prize, oke. Jadi di sini sudah. Do we get free Optus? Do we get free Optus? Oh, I wish. So, nama semua dokter yang hadir di ruangan ini sudah masuk ke dalam sini, and I think including Prof. Min Kim and Dr. Ari and Dr. Dani. So everyone gets a fair chance. Jadi door prize pertama adalah sunglass dari Optik Tunggal. Mungkin Mas Vicky bisa diputar. Berapa kali panggilan supaya tidak hangus? Dokter Anggun. Iya, Dokter Anggun tuh setiap event Optik Tunggal nih bisa ini ya. Mungkin bisa. Nanti standby di situ dulu ya dok ya. Nanti kita langsung foto bareng-bareng. Mungkin kita langsung ke pemenang berikutnya, Mas Vicky. Iya, remove. Iya. Oke, siap. Kita panggilkan pemenang berikutnya. Masih sunglass dari Optik Tunggal. Wow, Prof. Iksan. Oke. Silakan Prof. Iksan, boleh maju ke depan. Dan door prize terakhir adalah satu buah dompet Gucci. Jadi ya ini hadiahnya. Ini Optik Tunggal kalau bikin acara kenapa selalu begini ya? Oke, silakan Mas Vicky. Siapa kira-kira pemenang yang beruntung? Dokter Masnia. Silahkan dok, boleh maju ke depan. Oke. Mungkin ya. Kita langsung foto bersama aja kali ya. Sama Oke, mungkin boleh sambil difoto. Siapa? Oh, tolong bos fotoin. Udah pakai. Can we take a picture together? Yeah. Yeah.
Oke, berarti dengan ini saya tutup acara malam hari ini. Mewakili Optik Tunggul juga kami mohon maaf jika ada salah kata-kata selama pelaksanaan sampai persiapannya. Terima kasih dan selamat malam. Mungkin sebelum meninggalkan ruangan kita boleh foto bersama dulu ya, Dok, di depan. Ya, bisa foto bersama dulu di depan, Dok, sebelum kita meninggalkan ruangan. Foto lagi rame-rame. Belum cobain? Udah. Beneran foto gue baju. Iya. Mampang itu kan baju. Oh, berobok aja. Karena masuk ke dalam cuy. Gue pikir masuk ke dalam masih. Gue pikir kan kalau mobil biasa kan pasti masuk ada dari bawah tuh karpet. Kan nggak ada. Aman. Harus dulu. Ini udah apa baterainya? Baterainya Yang saya ngomong, Dok. Angkut, konsultasi nanti aja. Oke, kami. Oke, 1, 2, mungkin bilang optos gitu ya. Oke, 1, 2, 3 optos. Oke. Thank you. No, thank you. Thank you, Dok. Oke, semuanya ya. Besok balik lagi.